1. Teori pemungutan pajak. 1.1 Teori pemungutan. A. Teori asuransi. Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan juga harta bendanya. Pajak ini dianggap sebagai premi yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. B. Teori kepentingan. Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. C. Teori daya pikul. Teori ini menyatakan dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. D. Teori kewajiban mutlak. Teori ini mendasarkan pada paham Organische Staatslehre yang mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. E. Teori asas gaya beli. Teori ini menyamakan fungsi pemungutan pajak dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Poin 2. Tata cara pemungutan pajak. Stelsel pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel. 1. Stelsel nyata atau real stelsel. Pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. 2. Stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 3. Stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Berikutnya adalah syarat pemungutan. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil atau syarat keadilan sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Syarat yuridis. Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang 1945, Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. Terus, tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. C. Pemungutan pajak harus efisien atau syarat finansial. Sesuai fungsi budgetar, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Yang terakhir, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pemungutan pajak, yakni yang pertama ada official assessment system, di mana official assessment system ini adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Lalu yang kedua ada self assessment system. Self assessment system ini yakni adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Lalu ada withholding system. Di mana withholding system ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan bukan fiskus atau bukan wajib pajak yang bersangkutan. Di sana mereka untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, itu dari sistem pemungutan pajak. Lalu ada asas pemungutan pajak.
dari asas pemungutan pajak ini ada 6 asas. Yang pertama ada asas domisili atau asas tempat tinggal, yang kedua ada asas sumber, yang ketiga ada asas kebangsaan, yang keempat ada asas yuridis, yang kelima ada asas ekonomis, dan yang terakhir ada asas financial. Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi A. Perlawanan pasif, masyarakat enggan pasif membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain yang pertama, satu, perkembangan intelektual dan moral masyarakat, 2, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat, 3, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik, B. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan pembuatan yang secara langsung ditunjuk kepada diskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Yang pertama, tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Yang kedua, tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang menggelapkan pajak. Baik, selanjutnya ada pembagian jenis pajak. Pembagian jenis pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pembagian menurut golongannya. Menurut golongannya, pajak dapat dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dalam pengertian ekonomis, pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung. Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dilimpahkan atau digeserkan kepada pihak lain. Yang menanggung beban pajak tidak langsung pada akhirnya adalah pihak ketiga atau konsumen. Kedua, ada pembagian menurut sifatnya. Menurut sifatnya, pajak dapat dibagi menjadi 2, yaitu pajak yang bersifat perorangan atau subjektif. Nah, pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, ada pajak yang bersifat kebendaan atau pajak objektif. Pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan objeknya saja. 3, ada pembagian menurut lembaga pemungutnya. Menurut lembaga yang memungut atau kewenangan memungut, pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pajak negara atau pajak pusat. Nah, pajak negara atau pajak pusat adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaranya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Kedua, ada pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh daerah-daerah seperti provinsi, kabupaten, maupun kota madya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing.